Kan ada indikasi pemerintah yang emang dia tuh nyedain loker cuman untuk buat main-main aja katanya. Namanya job fair tapi nggak benar-benar job fair. Gak fair. Nah, sih apakah pemerintah memanipulasi data atau enggak? Apa Yang salah tuh kita atau pemerintah? Lu tahu nggak kemarin yang di apa, yang di Tangerang atau yang di mana? Cikarang. Yang di Cikarang, Cikarang Bekasi. Cikarang sama Bekasi. Cikarang Bekasi. Yang kemarin apa, job fair. Job fair. Gila ya. Maksudnya itu kan ada indikasi pemerintah yang emang dia tuh nyedain loker cuman untuk buat main-main aja katanya, jadi buat persyaratan aja gitu. Bener gak sih itu? Kayak formalitas gitu, kayak buat ngenalin perusahaan doang, bener supaya gak? makin dikenal. Tapi dia itu emang namanya job fair tapi nggak benar-benar job fair gitu. Nggak fair. Nggak fair. Tapi bener gak sih itu? Nggak tahu sih kalau ada permainan di belakangnya. Yang saya tangkap gitu, banyak sekali orang ya, sampai ribuan orang, sampai ribuan yang pencari kerja. Dia itu berdesak-desakan, capek, panas-panasan buat ngelamar, buat nyimpen CV lah minimal di job fair itu. Walaupun saya nggak tahu dia itu bakal diterima atau enggak nantinya gitu. Menurut lu itu gimana tuh? Gak fair. Jadi kita saudara kita tuh merasa dipermainkan. Tapi beritanya bener gak sih? Beritanya bener. Jadi emang formalitas buat apa ya? Kayak ada pemerintah tuh buka lowongan besar-besarnya padahal enggak gitu. Tapi diselidiki bahwa pihak dari kementeriannya itu 75% terima gitu. Oke, katanya Itu dari mana? Dari data yang beliau bilang, dari TV bilang. Tapi kalau misalkan cuman bilang dari seseorang gitu bahwasanya 75%, anggaplah 75%, 85%, 80%, kita kan nggak tahu realnya itu berapa. Siapa tahu kan kalau misalkan yang sebenarnya yang dia ucapkan dia itu alhamdulillah benar, ya bersyukur. Tapi kan banyak yang dari kita juga, kita lah udah menyaksikan gitu bahwasanya banyak sekali yang masih belum dapat pekerjaan. Jadi persentase yang beliau bilang dan realitanya itu nggak sesuai. Nah itu teh malah membuat bingung kita gitu. Yang ngasih itu yang mana sih? Apakah pemerintah memanipulasi data atau enggak? Apa gimana menurut Bang? Tapi jadi pertanyaan dulu sih ini. Jadi apakah ini yang salah tuh kita atau pemerintah gitu? Apakah kita yang nggak mau upgrade skill atau memang si pemerintah yang nggak mau menyelaraskan, ya kalau anggaplah kita anak mudanya ada berapa juta gitu kan, itu bisa di compare gitu, pemerintah ngitung berarti kita harus buka lowongan pekerjaan berapa gitu kan. Nah sebetulnya ini tuh dua-duanya gitu enggak ya maksudnya. Apakah ini kita yang salah atau pemerintah? Ya seharusnya kita sama pemerintah tuh harus saling beriringan gitu. Kita mengupgrade skill, ya pemerintah pun membuka lowongan selebar-lebarnya gitu. Jadi dalam pemerintah itu tidak ada keproperan gitu. Contoh ada pemerintah nih kebarengit kia pengen data buat akhirnya ke perusahaan buat bikin job fair. Cuman tidak proper bahwa kualifikasinya apa dulu. Nggak ada di situ, nggak ada keterangan. Nggak ada sih. Jadi yang kayak bukan pekerja kasar, yang cuman yang mediocre gitu, biasa-biasa aja, kayak ya cuman sebagai operator pabrik atau apa gitu ya bisa aja masuk. Tapi untuk skill keahlian khusus tertentu itu yang membutuhkan kriteria lain. Benar. Tapi kan kalau di Indonesia jangankan yang kerja khusus, kerja yang nggak khusus juga kan banyak persyaratannya. Bisa terbang, bisa membunuh dinosaurus gitu kan. Ya, yang good looking, yang minimal tinggi berapa sentimeter, kemudian harus bisa apa dengan gaji ya cukup. cukup. Enggak cukup. Menurut realitas kepribadian tidak. Oke. Oh ya, Mam, tadi kan lu bilang bahwasanya antara yang kita sebagai orang yang kerja dan juga pemerintah, siapa yang disalahin atas kisruh ini gitu. Kalau menurut saya itu bukan dua tapi ada tiga, yaitu kita sebagai pekerja, pemerintah, dan juga si perusahaannya. Benar. Kita bisa introspeksi diri, bisa meningkatkan skill, bisa meningkatkan kemampuan kita, bisa mengupdate diri kita untuk apa? Untuk bisa semakin
mempunyai skill yang berkriteria apa Ya, bilangnya ya, gitu, ya sesuai dengan perusahaan yang sesuai mau dengan lah perusahaan gitu. yang mau. Jadi kita tuh harus benar-benar layak sebagai calon pekerja. Pemerintah juga harus membuka lahan investasi yang besar supaya banyak perusahaan, misalkan perusahaan dari lokal ataupun yang dari luar untuk bisa investasi di sini. Untuk apa? Menyerap tenaga kerja. Dan juga perusahaannya pun harus mulai berani bisa investasi di Indonesia supaya kita dapat benefit mempunyai lapangan pekerjaan, dan pemerintah pun bisa membantunya gitu. Nah seperti itu. Jadi ada 3 stakeholder di sini, ada kita sebagai pekerja, ada perusahaan, dan juga pemerintah. 3 itu sih yang. Tapi kalau yang sedang ramai sekarang nih, AI. Nah, apakah AI ini mempengaruhi gak atas menipisnya lowongan pekerjaan atau tidak banyaknya lowongan pekerjaan? Menurut saya sih itu menipis, cuman untuk orang-orang yang gak grow mindset. Grow mindset. Karena kan AI itu untuk bukan mempergantikan tapi untuk mendampingi. Contohnya AI itu harusnya kayak gitu. Karena kan kita tidak tahu apa sih gitu kan AI, teknologi apa, kurangnya edukasi tentang teknologi ya. Kita kurang edukasi tentang AI bahwa itu tuh buat membantu kita. Tetap berarti tidak sepakat kalau nantinya AI akan menggantikan manusia, tapi menjadi pendamping itu sepakat gitu ya. Tapi kalau gue punya pemikiran lain, bahwasanya AI bisa saja menggantikan kita. Contohnya gini nih, dalam satu produksi misalkan yang awalnya 10 orang bisa hanya menggunakan 1 robot. Nah AI juga ya, robot sama AI juga sama teknologi gitu ya. AI juga bisa mengganti tenaga kerja manusia, misalnya seperti apa dalam perihal coding. Yang biasanya membuat satu program misalnya 10 orang bisa dikerjakan oleh seorang full stack developer yang bisa memanfaatkan AI dengan baik. Kemudian dari finance, dari admin, dan dari lain sebagainya yang bisa kerja berupa otomatisasi data bisa pakai AI saja gitu. Jadi ada banyak pekerjaan yang hilang karena AI. Berarti hal-hal yang dasar bisa digantikan gitu bisa. Ya. Tapi kalau hal-hal yang memang khusus sifatnya itu harus memang untuk sekarang kita berarti yang memang harus nge-upgrade skill ke skill yang khusus itu gitu kan. Kriteria khusus itu seperti kepemimpinan, leadership, kemudian strategi marketing, dan kemudian hal-hal lain seperti peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan tenaga kerjanya gitu. Itu ya harus membutuhkan ya tenaga kerja manusia juga gitu. Jadi nggak semuluk-muluk AI mulu, enggak. Iya. Betul. Dan terlebih kan sekarang kita tahu sendirilah rupiah kita kan akhir-akhir ini ya anjlok gitu kan. Nah, pandangan kalian nih terkait rupiah anjlok ini kenapa gitu? Apakah kurangnya investasi dari luar ke Indonesia atau memang sekarang persaingan pasar global lagi tidak baik-baik saja gitu? Rupiah turun. Maksud ke kenapa ekonomi bisa kenapa jadi ekonomi menurun ya gitu. Ini kan maksudnya gini, kalaupun Indonesia bisa naik grow gitu kan, otomatis kan pabrik-pabrik, industri-industri di Indonesia membutuhkan lowongan pekerjaan, tadi balik lagi ke sana gitu kan. Nah kalau rupiah anjlok ya otomatis bahan-bahan itu kan semakin naik kan, barang-barang semakin naik, inflasi kan gitu kan. Nah otomatis orang-orang di pabrik gitu ya atau di industri lain pasti banyak yang PHK lah. Kemarin di mana sih yang PHK itu? Sritex itu yang banyak itu. Ya yang karyawan tekstil yang udah bukan PHK lagi tapi udah tutup. Iya. Ya kan itu berpengaruh gitu kan terhadap ekonomi Indonesia nasional. Karena kurang. Itu penyebabnya apa sih? Karena kurang daya beli manusia. Daya beli masyarakat. Juga. Oh ya bener, itu kan Sritex tutup karena mungkin dari penjualannya gitu ya. Iya. Flat. Akhirnya kan produksi meningkat, terus kebutuhan produksi meningkat, sedangkan penjualan nggak ada. Akhirnya ya daripada satu orang kena PHK dan perusahaan bakal grow gitu, dan nggak bakal grow sih pasti, karena kan udah daya beli kan ada hitungannya juga perusahaan lah gitu ya. Kan daya beli masyarakat udah menurun, akhirnya ekonomi melemah dan perusahaan itu juga melemah. Akhirnya mending semua aja di tapi daripada grow flat gitu nggak ada hasilnya. Tapi solusi kalian nih, kalau contoh posisi kan
lu kerja gitu kan. Kerja. Nah, jikalau posisi kalian gak kerja nih, kalian akan lakuin hal apa biar dapat duit gitu kan? Ya yang pasti selama kerja pun ya harus ada tambahan. Betul, itu kalau nggak kerja ini mah. Oh kalau nggak kerja kalau ada punya uang dari kerja gitu ya, kalau misalkan udah keluar atau PHK atau resign gitu ya, ya orang kan banyak yang bilang bikin usaha, tapi bikin usaha nggak semudah itu coy, Tuh, nggak semudah itu Ferguson. tuh. Jadi kalau kalau misalkan aku udah keluar, ya aku mah realis aja gitu ya, cari aja dulu kerjaan yang lain sembari ketika cari pekerjaan, kemudian jika alhamdulillah diterima, bisa ningkatin skill yang lain nih di luar pekerjaan itu, misalkan apa, jualan online kan sekarang udah banyak, affiliate, jualan digital produk. Jadi yang minim mengeluarkan biaya produksi buat yang namanya usaha bisa dialihkan ke sampingan gitu. Seperti itu sampingannya ya online lagi, berarti digital. tetap untuk fokus pertama mah kita bagaimana kita dapat kerja dulu lah gitu kan. Ya. Karena kita melihat pekerjaan itu bukan sebagai beban buat financial freedom, gue gak mau kerja lagi, enggak. Justru bekerja itu sebagai sumber apa, resource kita, sumber keuangan kita gitu. Kalau misalkan gak kerja, ya udah buat usaha gimana pendanaannya, buat sampingan yang lain gimana dananya, yang mending kita kerja dulu aja seperti itu. Kalau gimana? Kalau sekarang posisi lu nggak kerja nih, lu mau ngelakuin hal apa biar dapat cuan duit? Satu ya belajar memanfaatkan teknologi, nah itu pasti sih. Kedua ya mungkin mencari produk yang minim modalnya. Mungkin dari situ kan ada buat kita modal kehidupan kayak gimana gitu kan, makan sehari-hari atau biaya transport, biaya main. Mungkin dari situ kita nyari kerja yang mudah-mudah aja gitu. Ya intinya ketika kita maaf kalau belum ada kerjaan, ya peluang masih banyak. Masih banyak. Dan ini bisa menjadi solusi gitu kan. Tidak hanya pekerjaan formal saja, lewat handphone pun kita kan bisa dapat duit, cuan gitu. Jadi ya intinya kalau misalkan apa kerja ya udah kalian kerja dulu aja gitu. Kalau misalkan kalian mengeluh karena kerja kalian berat, banyak yang di luar sana yang mengeluh karena nggak punya pekerjaan, yang mengeluh karena nggak punya uang. Ya beruntung kita yang punya pekerjaan, walaupun sering kali mengeluh, ya pada akhir bulan pasti dapat gaji gitu. Jadi intinya ya semangat kalian budak para korporat, dan semangat buat kalian para pencari nafkah dan tulang punggung keluarga lah, kalian semuanya hebat gitu. Dan akhir kata, dunia benci pada laki-laki miskin.